Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hermawan. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Ekonomi Syariah, semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih, terutama bidang fikih ibadah, fikih zakat, dan fikih muamalah. Menurut bahasa, kata fikih berasal dari kata fakia, faku fikihan, yang berarti mengerti atau paham. Berarti juga paham yang mendalam. Konsep fikih adalah hukum yang bersumber dari syariat Islam yang berkaitan dengan pemahaman diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliyah mukallaf, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, digali dari dalil-dalil yang jelas. Fikih ibadah. Ibadah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas, bukan karena ingin dipuji, dan disyariatkan mengikuti tata cara yang benar. Ibadah meliputi semua bentuk perbuatan manusia di dunia yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya. Macam-macam fikih ibadah. Satu, ada toharoh. Toharoh adalah melenyapkan atau membersihkan segala sesuatu di tubuh, pakaian, badan yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah tuntutan syariat Islam seperti hadas dan najis. Taharos dapat dilakukan dengan menggunakan air, baik air bersih, air sumur, air sungai, air hujan, air embun, air laut, dan salju. Juga dapat dilakukan dengan menggunakan debu atau biasa disebut dengan istilah tayamun. Yang kedua yaitu sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedangkan menurut syara berarti menghadap jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat juga memiliki syarat wajib, yaitu syarat wajib sholat yaitu 1. Islam, 2. Suci dari hadas besar dan najis, 3. Sampai dakwah Islam kepadanya, 4. Berakal, dan yang terakhir tidak tuli. Rukun sholat ada beberapa, yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, ruku, tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dan 2 kali dengan tumak ninah, duduk untuk tasyahud pertama, membaca tasyahud akhir, membaca selawat atas Nabi, mengucap salam yang pertama, dan yang terakhir yaitu tertib. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan, sedangkan menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan bertujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa adalah menahan segala sesuatu yang bertentangan dengan asya'um atau takwa. Hal-hal yang disunahkan dalam bulan Ramadan yaitu 1. Sholat tarawih dan witir, 2. Tadarus Al-Quran, 3. Sahur, 4. Berdoa menjelang sahur. Puasa ada 2, 1. Niat, 2. Menahan diri. Ada juga beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan disengaja, berhubungan suami istri, keluar dari Islam, haid atau nifas, muntah dengan disengaja, yang terakhir keluarnya mani dengan disengaja. Dan yang terakhir yaitu haji atau rukun Islam yang kelima. Haji menurut bahasa al-qasdu artinya menyengaja, sedangkan arti haji dilihat dari segala istilah, yaitu bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu. Menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut syara berbeda dengan umroh. Umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Tujuan haji dan umroh telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Selanjutnya yaitu syarat-syarat melaksanakan haji. Syaratnya yang pertama, Islam, balik, akil, merdeka, dan mampu.
Rukun ibadah haji ada beberapa, yaitu satu ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima bercukur, dan yang terakhir yaitu tertib. Yang kedua yaitu fikih zakat. Zakat dari segi istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang termasuk salah satu rukun Islam. Hal ini dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah atau artinya mensucikan diri. Zakat ini berfungsi untuk mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya dengan menyucikan diri dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, dan dilakukan pada waktu dan syarat sesuai yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal atau zakat kekayaan adalah zakat yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisabnya, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Menurut syariat Islam, zakat dapat diberikan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharim, fisabilillah, dan yang terakhir untuk ibnu sabil. Syarat-syarat wajib zakat yaitu harta dimiliki secara sempurna. Syarat-syarat wajib zakat adalah harta dimiliki secara sempurna, jumlah minimal harta atau nisabnya sudah mencukupi, melebihi kebutuhan pokok, kepemilikan atau haul, dan yang terakhir berkembang secara real. Dan yang ketiga adalah fikih muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amalu yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dapat memenuhi kebutuhan hidup, mempunyai aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad. Akad secara umum adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Hal ini dijelaskan pada firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Jenis-jenis akad syariah dapat dibedakan menjadi satu, yaitu aktivitas tabungan perhimpunan atau funding, seperti akad wadiah yang artinya titipan atau menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika bank meminta imbalan atau ujrah atau mengisyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah pada bank syariah seperti giro berdasarkan prinsip wadiah. Dan mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak di mana salah satu sebagai penyandang dana atau sohibul mal dan yang kedua sebagai pengusaha atau mudorib, sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Contoh tabungan maupun deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Kedua, berbasis jual beli atau al-bay seperti murabahah, salam, dan istisna. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Salam yang kedua adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.
Yang ketiga, istisna adalah merupakan sesuatu jenis khusus dari bai asalam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Ada juga yang berbasis syirkah seperti mudorobah dan musyarakah, berbasis upah dan jasa pelayanan seperti kafalah, wakolah, dan hiwalah, dan yang terakhir yaitu rahon atau gadai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.